Sudah berapa masuk Pak Putu? Silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Jumlahnya sudah lengkap belum Pak Putu? Iya, sudah Pak Haji. Sudah. Silakan Pak Putu buka dulu kalau sudah. Silakan dibuka. Nih, silakan. Tadi sudah diantar Pak Haji. Tadi sudah saya antar. Silakan Pak Haji untuk menyampaikan materinya. Oh, ini langsung ke materi. Ya, materi dulu baru di penutupan. Oke. Iya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Widya Suara pengampu materi PJJ, PTK khususnya di angkatan 2. Ini Pak Bambang. Hadir nggak Pak Bambang? Pak Abdul. Bagaimana Pak Haji? Sekarang Pak Bambang kalau nggak salah posisi masih di Nagekeo, Pak Bambang. Nagekeo? Ya, iya Nagekeo sampai hari ini hari terakhir. Oh begitu, ya. Ya, tapi belum ada hadir di Zoom ini, nggak dikasih tahu? Belum. Sudah di grup kemarin, tapi belum ada balasan ya Pak Bambang. Oke, mungkin sambil saya nyampaikan materi, Pak Putu mungkin konfirmasi lewat WA, diupayakan karena ini materi PTK untuk Widya Suaranya diupayakan bisa gabung. Karena yang kami hormati Ketua Panitia Pak Zen, saat ini mungkin acaranya Zoom di tempat lain. Kami hormati Pak Putu dan seluruh tim panitia, Pak Putu, Mas Roni ya. Mas Roni dan Mbak Leoni. Nah ini kebetulan panitianya kayaknya nyebar nih. Pak Putunya kalau nggak salah di Kupang nih, Mas Roni di Bali, Mbak Leoninya di Dompu kalau nggak salah. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta, khususnya peserta PJJ penelitian tindakan kelas di angkatan 2. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun kita secara daring di dunia maya kita bisa menatap wajah melalui bisa silaturahim yang selama ini mungkin kita bisa ketemu secara klasikal saat ini dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak sekalian dalam kondisi saat ini yang sedang adanya wabah COVID-19, kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Ini dari Pak Putu, mohon maaf, tadi sudah ada sempat menyapa dengan peserta, mungkin dan ini sekarang saya langsung diberi kesempatan untuk menyampaikan materi dan sekaligus menutup secara resmi nanti. Ini untuk materinya, materi peningkatan kualitas diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian ini yang peserta di sini kayaknya wajahnya wajah lama, jadi sudah saya banyak kenal, mungkin belum ada yang ketemu secara langsung, ya sekarang sudah ketemu juga secara daring. Untuk materi peningkatan kualitas diklat tenaga teknis pendidikan keagamaan, Bapak Ibu sekalian langsung saja ke materi karena saat ini kami sedang ada di Lombok Barat, ini tepatnya di Man 1 Gerung. Kebetulan tadi malam saya dapat surat, ini yang perlu saya sampaikan juga kepada peserta.
Karena materi peningkatan kualitas ini biasa dipakai istilah materi kebijakan. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang perlu kami sampaikan di sini. Bapak sekalian, barusan tadi pagi saya menyampaikan informasi kepada teman-teman Widya Suara yang sedang ada yang menyampaikan materi di Lombok Barat, ada yang di Dompo, ada yang di Kupang. Intinya, untuk memberikan sosialisasi setiap penyampaian materi, itu ada sosialisasi terkait dengan gratifikasi. Ya, ini yang perlu diketahui juga, karena ini suratnya memang baru tadi malam, saya terima tadi malam, saya share kepada para WI yang sedang mengampu, saat ini ada 3 tempat, sementara sedang ada pembelajaran. Ya, nanti kesempatan juga untuk memberikan sosialisasi yang akan dibuat video, artinya untuk bukti akan kita kirim. Tapi saat ini bukan video, tapi secara langsung saya atas nama penyelenggara perlu sosialisasi terkait dengan gratifikasi. Jadi sebelum saya ke materi, saya sosialisasikan dulu bahwa terkait dengan gratifikasi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga punya banner yang telah dipasang di Balai Diklat bahwa pelatihan atau diklat itu gratis, sehingga tidak ada pungutan apapun terhadap Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya hak dan kewajiban, tapi tidak ada yang namanya pungutan, karena diklatnya atau pelatihannya gratis. Pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian sebagai peserta terkait dengan gratifikasi ini, maka tidak diperkenankan untuk memberikan sesuatu kepada Widya Suara atau kepada panitia. Ya, nanti panitia ini harus sering-sering menyampaikan informasi juga ini. Jadi tidak ada pungutan dari panitia terhadap peserta, dan peserta tidak boleh memberikan sesuatu kepada panitia atau Widya Suara. Nah, jadi terus yang sudah seperti apa Pak? Ya, yang sudah terlanjur, makanya kami di Balai Diklat Keagamaan Denpasar dan Balai Diklat seluruh Indonesia membuat lemari gratifikasi. Itu nanti saya minta tolong Mas Roni dikemas biar keren untuk ini video ininya, video yang untuk ini Mas Roni itu ahli IT itu. Di samping para WI, artinya WI banyak yang ahli, tapi Mas Roni juga ahli. Saya banyak belajar sama Mas Roni. Kalau Pak Putu itu ahli, tapi kalau dimintai tolong katanya sibuk. Jadi sekali lagi terkait dengan sosialisasi untuk gratifikasi, Bapak Ibu sekalian, bahwa diklat itu gratis, tidak ada pungutan, dan Bapak Ibu sekalian peserta tidak boleh memberikan sesuatu kepada WI atau kepada panitia. Yang sudah terlanjur dulu diberikan, maka harus taruh di lemari, namanya lemari gratifikasi. Itu sudah kita buat. Nih, Pak Putu ini kustodian kekayaan negara, itu kemarin kayaknya saya sudah diberi lemari untuk khusus. Barang-barang gratifikasi itu pemberian itu adalah unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan. Untuk Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu memiliki atau mempunyai wilayah kerja itu di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, pada kesempatan ini, saya biasanya kalau menyampaikan materi di kelas, ya bisa langsung tatap muka. Tapi sekarang, meskipun tidak bisa tatap muka langsung, paling tidak saya tetap harus menyapa Bapak-Ibu sekalian. Mungkin yang jauh dulu. Ini Bapak Ibu yang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, boleh salam, boleh angkat tangan. Mana Nusa Tenggara Timur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Bu Fitria dari Nagikeo, Pak. Oh, Bu Fitria Nagikeo.
Itu nggak ketemu Pak Bambang di sana? Beliau lagi ngajar katanya. Oh, lagi ngajar ya. 3 hari itu ya. Pantesan Pak Bambang saat ini nggak ada kelihatan ini, nggak ada ini ya, tampil di ini, nggak ada nama di Zoom nih karena sedang ngajar. Oke, yang lagi kilo terus lainnya NTT ada ED atau Kupang atau TTU? Bu Fitria, mana lagi NTT? Ya. Nggak ada lagi NTT? Pak, ada banyak Pak. Kupang. Fatia dari Alor, Pak. Itu Bu, siapa Bu Elok? Ya, dari Kupang, Pak. Kupang, Bu Elok Kupang ya? Iya, assalamualaikum. Bu Elok. Terus lagi dari Alor tadi mana Alor? Saya Pak Fatia. Fatia dari Alor, Pak. Oh iya, dari Alor. Nggih. Terima kasih. Alor satu orang ya. Ayo Pak Malah. Oke. Lagi Selain Kio juga 2 orang Pak. Kio, ada lagi dari Labuan Bajo, Pak. Manggarai Barat, Labuan Bajo. Ya, itu yang punya ini ya, punya komodo ya. Punya komodo. Oke. Latsar angkatan 3 Ibu Komodo. Ini banyak teman-teman. Ternyata ini. Terima kasih. Lombok Timur, Pak. Lombok Barat. Lombok Tengah. Selatan. Latin. Mataram Pak. Lombok Tengah. Iya. Lombok Timur, Pak. Lombok Timur. Ini Tuan Guru. Lombok Tengah, Zainul Hadi. Lombok Tengah, nggih. Pak Zainul Hadi. Sumbawa, Pak. Sumbawa, Bu Mas Suci. Saya, Sumbawa. Sumbawa, ya. Sumbawa Pak. Muhammad mana itu Pak? Lalu Muhammad. Bu Sumbawa, Rahmatullah. Timur. Saya, Pak. Timur. Iya, Bu Rahmatullah dari Sumbawa. Sumbawa. Sumbawa Pak. Sumbawa ya. Oh iya, Bu Ridho. Ya. Oh itu Pak Zahid. Oke, dari Lombok Barat. Dari mana, Pak Zahid? Dari Lombok Barat, Pak. Lombok Barat. Lombok Barat di mana? Madrasah mana? Di Kediri, kalau tugas di Kota Mataram, cuman asalnya di itu. Lombok Barat. Oh, dari Kediri. Oke. Udah semuanya yang NTB? Bu Rahmatullah sudah. Sudah, MTS Negeri 1 Sumbawa. Sama Timur, Pak. 6. Iya. Bu Aswatun Hasana. Iya. Iya Pak, Latsar angkatan 3 Pak, pernah ketemu. Latsar kemarin ya? Iya Pak. Sama Ibu Komodo Pak. Oh, Ibu Komodo ya. Iya. Masih ingat ya? Makasih Pak. Alhamdulillah. Iya. Masih anget itu berarti kalau Latsar. Bu Heri Catur. Itu Bu Heri Catur mana itu? Dana, Pak. MTSN 2. MTS 2? Bu Alfia. Iya, Pak, kemarin. Latsar masih anget juga ini, anget. Tapi suaranya kok agak nyendat ini di mana nih? Di sekolah, Alfia Pak. di mana? Di sekolah, Pak. Di MTS 2 Lombok Timur. Lombok Timur ya? Iya, banget. Oh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang dari Nusa Tenggara Barat, terima Siapa kasih. di belakang, Bu? Itu di belakangnya Bu Alfia siapa itu?
Mau ikut masuk katanya. Ya. Sama Bapak. Ya mumpung ada kesempatan ikut masuk. Iya, Pak. Karena Oke. pernah jadi pemimpin Bapak. Asistennya di Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dari NTB Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. NTT, NTB sudah, yang Bali. Yang Bali mana yang Bali? Bali, Bu Eri Catur, ya Bali. Bu Eri itu, kalau Bu Catur itu kalau nggak salah negara ya? Iya, Jemberana, Negara. MTS. Sudah sempat. Bu Catur, mana lagi Balinya? Sofian, Pak. Sofian Hadi. Apa aja dari Bali? Irham Pak. Sofian Hadi. Pak Ilham. Pak Irham. Pak Ramli, Pak. Hamzah. Pak Pak Ramli. Irham, ada Pak Supian Pak Hadi. Ramli. Manhula. Pak Ramli. Leleng. Oh iya. Ya. Betul. Salam. Ya. Ini banyak dari Buleleng, Garel, Brana. Cukup yang dari Bali sudah semua? Ya, yang dari Oh, 5 orang. 5 orang. Oh, ini yang menjadi wilayah kerja Bali Diklat Kakaman dan Pasar Bali NTB NTT. Sehingga sudah bisa dibayangkan berapa pegawai yang perlu menjadi ini ya, sasaran untuk didiklat. Kalau NTT tadi itu ada berapa kabupaten itu? Kabupaten provinsi, kabupaten kota. Di NTT itu kalau nggak salah ada 22 ya. NTT 22. Wilayah kerja politik. Iya, 22. Tambah lagi 1 Kanwil, tambah lagi 1 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Kristen. Sekarang kayaknya naik ke ini ya, institut ya. Untuk ketuanya sekarang masih Pak Harun. Ya. Oke, itu yang untuk NTT. Kalau yang di NTB tadi, berarti sudah ketahuan berapa kira-kira pegawai yang perlu didiklat, yang perlu dilatih. Itu yang NTB itu kalau nggak salah ada berapa? 10 kabupaten kota. Ya, 10 kabupaten kota ditambah lagi Kanwil dan tambah 2 perguruan tinggi. UIN Mataram sama Sekolah Gede Puja Mataram. Kalau yang di Bali, nah ini di Bali ada sedikit dibanding NTT itu nggak ada separuhnya itu jumlah kabupatennya. Cuman ada berapa? 9 ya. 1 kabupaten, 1 kota, 8 kabupaten dan 2 perguruan tinggi. Itu IHDN Denpasar sama Sekolah Gede Puja, Sekolah untuk Keturunan Singaraja. Itu. Jadi jumlahnya memang banyak. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian ada peluang untuk masuk menjadi peserta PJJ. Jadi kalau mengandalkan dengan diklat reguler, mungkin peluangnya sangat amat kecil sekali untuk terlibat. Jadi dengan kondisi seperti ini, yang seyogianya program Bali Diklat adalah diklat reguler yang dilaksanakan di kampus, banyak dialihkan ke, ini terkait kebijakan ini, dialihkan ke PJJ, sehingga dari kebijakan itu bisa diambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang Bapak Ibu sekalian mungkin peluangnya sangat kecil sekali untuk bisa ikut kalau reguler. Contohnya NTT saja. Yang NTT itu dari 22 kabupaten kota, mungkin peluangnya hanya dapat 8 saja. Coba bayangkan dari 22 kabupaten kota, peluangnya untuk kuotanya paling 8 saja dari 30 peserta yang reguler di kampus. Sehingga saat ini ya siapa yang cepat dapat untuk mendaftar, nah berarti dapat. Ini dikasih peluang sama. Hanya yang lama-lama yang ketinggalan. Karena sudah ditutup nggak akan bisa masuk. Ini Bapak sekalian artinya dapat peluang ini, alhamdulillah. Dan kami yakin untuk PTK ini Bapak Ibu guru yang memang benar-benar ini ya, Bapak Ibu guru yang aktif. Sama dengan tadi yang di angkatan 1. Itu yang PTK pasti gurunya aktif. Karena kalau yang memang tidak semangat, mungkin baru melihat jadwal 2 bulan sudah bingung duluan.
Tapi yang ini kami yakin mudah-mudahan tidak ada yang gugur nih. Pak Putu, ada yang mengundurkan diri nggak ini PTK Angkatan 2? Ada, Pak. Ada. Berapa? Kalau nggak salah 1 orang di pertengahan jalan. 1 orang di pertengahan, atau mungkin ada kendala apa karena ada yang ngasih ini alasan? Ya, beliaunya sakit ya. Oh, karena sakit ya. Ya, kalau memang ada yang mundur tapi karena sakit, yaitu salah satu resiko dari kegiatan yang waktunya lama. Itu memang salah satu efek dari kegiatan yang begitu lama, tapi kita selalu berupaya, makanya terus kita jaga kesehatan, kesehatan terus karena waktunya memang cukup lama. Jadi kalau memang ada 1 atau 2 bisa upaya semangat, tapi kalau namanya sakit, ya apa boleh buat, kita tidak bisa dipaksakan. Untuk berikutnya untuk pengertian pelatihan, ya pelatihan itu untuk penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai, Nah, itu dilaksanakan paling sedikit 40 jam pelajaran. Jadi kalau pelatihan itu dilaksanakan paling sedikit 40 jam pelajaran. Jadi yang ini Bapak Ibu 100 kalau nggak salah ya. 100 yang 3 minggu PTK-nya 2 bulan. Yang seperti Bapak Ibu saat ini. Yang namanya pelatihan paling sedikit 40 jam pelajaran dengan durasi waktunya 1 jam pelajaran 45 menit. Itu kalau pelatihan. Jadi Bapak Ibu sekalian saat ini jampelnya adalah 45 menit. 1 jam pelajaran. Kalau Bapak Ibu mungkin sering mengikuti kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Balediklat atau tidak dilaksanakan oleh Pusdiklat, itu biasa diselenggarakan oleh Kanwil atau oleh Kemenak atau dari madrasah atau dari perguruan tinggi, itu jamnya paling banyak 30 jam pelajaran. Nah, itu berarti tidak tepat kalau pakai istilah pelatihan atau istilah diklat. Berarti mestinya pakai istilah orientasi atau workshop atau sosialisasi atau BIMTEK, ya artinya judulnya atau bahasanya itu. Jadi nggak tepat kalau pakai judul kok diklat. Oh, diklat kok 3 hari, diklat kok 30 jampel. Nah, itu berarti bukan diklat, bukan pelatihan. Tapi yang tepat adalah pakai istilah workshop atau sosialisasi atau rapat kerja atau BIMTEK. Jadi sertifikatnya kalau memang ada ya nggak boleh pakai sertifikat dengan judul pelatihan atau judul tidak dibenarkan, pakai judul diklat atau judul pelatihan. Sedangkan pelatihan sendiri itu sudah jelas dilaksanakan oleh lembaga diklat yang sah. Lembaga diklat di Kementerian Agama apa? Yaitu di tingkat pusat namanya Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sama Pusdiklat Tenaga Administrasi. Itu. Jadi untuk pelatihan minimal 40 jampel. Durasi waktunya setiap jam pelajaran 45 menit. Yang menyelenggarakan adalah lembaga pelatihan atau lembaga diklat yang sah, yaitu di pusat itu Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan Pusdiklat Tenaga Administrasi. Yang di daerah yaitu lembaganya adalah Balai Diklat. Balai Diklat ada berapa? Balai Diklat Keagamaan. Balai Diklat Keagamaan se-Indonesia itu ada 14. Yang paling ragil, yang ragilnya adalah Balai Diklat Keagamaan Papua. Nah, Papua itu sebelumnya ikut ke Balai Diklat Keagamaan Ambon.
Ya, jadi Papua sebelumnya kemana? Sebelumnya ke Ambon. Nah, sekarang juga ada sendiri. Untuk di Papua adalah Balai Diklat Keagamaan yang ke-14. Nah, ini sekedar informasi saja. Berikutnya untuk pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan berarti tadi sudah saya sampaikan bahwa lembaga pelatihan atau lembaga diklat yang ada di Kementerian Agama itu ada di Pusdiklat. Nah, di Pusdiklat itu ada ranahnya sendiri, apa yang harus di jenis pelatihan apa saja yang harus dilaksanakan Pusdiklat, dan pelatihan apa saja yang harus dilaksanakan oleh Balai Diklat. Ada ranahnya masing-masing. Jadi ada bagiannya masing-masing. Apa saja yang dilaksanakan di pusat, misalnya pelatihan pembentukan jabatan, itu mesti dilaksanakan di Pusdiklat. Kalau yang seperti guru, dosen, pengawas, ya berarti tenaga teknis. Ada administrasi, ya berarti di Pusdiklat tenaga administrasi. Yang dilaksanakan di pusat lagi misalnya pelatihan fungsional tingkat madya atau tingkat tinggi. Jadi fungsional tingkat madya atau tinggi. Tapi kalau yang tingkat dasar berarti laksanakan di Balai Diklat. Yang tingkat madya dan tingkat tinggi dilaksanakan oleh Pusdiklat. Apalagi yang dilaksanakan di Pusdiklat biar kita tambah wawasan juga. Ada namanya TOC. TOC itu pelatihan untuk para penyelenggara diklat. Penyelenggara diklat itu ya seperti ini Pak Putu, Pak Roni, terus Mbak Leoni. Nah, itulah yang penyelenggara diklat yang mestinya harus mengikuti TOC terlebih dahulu dan punya sertifikat TOC. Tapi apakah semua sudah punya sertifikat? Ya belum tentu, karena penyelenggaranya itu Pusdiklat, kalau belum ada peluang atau kesempatan, sehingga ada untuk begitu ada kesempatan dipanggil mengikuti TOC. Selain TOC ada Management of Training. Management of Training kalau tadi TOC, yang ini MOT. Nah, yang MOT itu untuk pelatihan siapa? Untuk manajemennya. Yang manage siapa pelatihan itu? Ketua panitia. Ya, ketua panitia ada Pak Zen, ada saya, ada Pak Made, ada Bu Suntri, yang itu yang ketua panitia itu mesti memiliki sertifikat Management of Training, jadi MOT. Itu standarnya seperti itu. Tapi misalnya ada yang belum gimana? Ya bisa jadi ada yang belum dapat kesempatan sementara posisinya jadi ketua, yaitu akan jadi prioritas begitu ada kesempatan ya yang belum tapi idealnya seorang ketua panitia itu sudah punya sertifikat MOT. Kalau yang penyelenggara punya sertifikat TOC of trainer. Jadi untuk pelatihannya para pelatih. Pelatihnya siapa? Ya berarti Widyaswara. Jadi Widyaswara yang ada di Balai Diklat mana saja. Sebelumnya Widyaswara dari formasi Cawi. Nah, kalau dari Cawi calon Widyaswara ya berarti setelah ikut latsar berarti kalau memang punya kemampuan di bidang tertentu dan memang diperlukan ya bisa disiapkan. Tapi untuk mengikuti TOT pasti nunggu panggilan ke Pusdiklat, karena di Balai Diklat Keagamaan dan Pasar itu ada satu orang yang sudah latsar untuk Cawi, calon Widyaswara, tapi masih sebagai ada satu Widyaswara di Balai Diklat. Terus untuk yang di
daerah itu juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang tadi pelatihan yang untuk tingkat madya dan utama, kalau yang di Balai Diklat berarti tingkat dasar. Terus pelatihan kepemimpinan. Nah, pelatihan kepemimpinan itu kalau yang di pusat itu untuk kepemimpinan tingkat 3, kalau di daerah yang Balai Diklat itu kepemimpinan tingkat 4. Itu setingkat eselon 4, ada Kasubag TU, kepala seksi, penyelenggara, nah itu untuk eselon 4. Itu tanggung jawabnya Balai Diklat. Tapi kalau untuk eselon 3 seperti kepala kantor Kemenag, Kabag, terus Kabid, nah itu punya wewenang adalah Pusdiklat tenaga. Nah, saat ini Bapak sekalian melaksanakan yaitu diklat teknis substantif. Ini yang tingkat pertama atau dasar, sehingga Bapak sekalian ini memang tugasnya dari Balai Diklat untuk penyelenggaranya, jadi bukan ke Pusdiklat. Untuk jenis pelatihan tenaga teknis, pendidikan dan keagamaan sendiri ada yang tingkatnya jenisnya substantif, ada juga yang fungsional. Nah, kalau yang fungsional itu ada untuk pembentukan jabatan, juga untuk berjenjang. Yang berjenjang itu saat ini, siapa ini? Dia suaranya Pak Bambang ya sekarang ini. Ya, Pak Bambang, dia suaranya itu mestinya Pak Bambang harus mengikuti yang tingkat tinggi, tapi masih menunggu jadwal untuk Pak Bambang karena giliran yang kemarin itu Pak Haris, terus sama Bu Siti Rahmah. Nah ini Pak Bambang mestinya masih menunggu. Karena ada kuotanya juga ditentukan oleh Pusdiklat yang menentukan kuotanya. Jadi ada yang juga belum bisa. Ya berjenjang itu ada yang menengah, ada yang tinggi. Kalau yang menengah itu yang mau ke 4A, yang tinggi itu mau ke 4C. Itu sedikit informasi Bapak sekalian terkait jenis pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Untuk Balai Diklat keagamaan di mana saja, itu mempunyai sasaran siapa saja yang didiklat. Sasaran yang didiklat itu siapa saja, bukan hanya Denpasar. Maksudnya seluruh balai punya kewajiban sasaran yang harus didiklat, yaitu para satu pegawai negeri sipil Kementerian Agama, pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah bernit dan di Kementerian Agama itu salah satu sasaran yang harus didiklat. Selain itu siapa? Ada non PNS Kemenag, non PNS Kemenag. Siapa? Banyak. Ada Bapak Ibu guru yang belum bernip, berarti tapi di Kementerian Agama ya itu menjadi kewajiban kita untuk mendiklat. Ada lagi mungkin yang paling banyak saat ini banyak lagi itu adalah penyuluh non PNS, itu yang banyak penyuluh non PNS. Bahkan itu dari 3 tahun yang lalu masih ada beberapa yang belum kebagian karena kita jumlahnya kegiatan juga terbatas, sementara para penyuluhnya luar biasa banyak. Jadi ada non PNS Kemenag, yaitu misalnya Bapak Guru yang belum NIP masih honorer, dan Bapak Ibu penyuluh, terus yang paling banyak adalah penyuluh non PNS, itu sasarannya. Di samping itu ada lagi siapa? PNS tapi non Kemenag. Sasarannya PNS tapi non Kemenag. Itu siapa? Oh, itu contohnya adalah Bapak Ibu guru agama. Guru agama, tapi dinasnya di mana? Bukan di Kemenag, tapi di Diknas. Di Diknas. Tapi sebagai guru pendidikan agama. Nah, itu tusinya melaksanakan tugas keagamaan, sehingga itu menjadi salah satu sasaran yang harus didiklat oleh Balai Diklat Keagamaan. Jadi PNS non Kemenag itu guru agama tapi berada di Diknas. Masih ada lagi satu. Siapa yang sasaran yang harus didiklat? Ada masyarakat itu para tokoh agama, masyarakat
tokoh agama Islam, para ustadz-ustadz. Bisa PNS, bisa non-PNS. Tokoh agama Hindu, misalnya ada tokoh agama Hindu, itu bisa PNS, bisa non-PNS, bisa masyarakat. Artinya itu bisa salah satu tugas Balai Diklat untuk memberikan pelatihan. Terus yang beragama, tokoh agama. Nah ini kebetulan di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu yang paling mewakili itu dibandingkan Balai Diklat lain di Indonesia, yang paling mewakili adalah Denpasar. Karena apa? Yang di Bali tokoh agama Hindunya yang banyak. Di NTB banyak tokoh-tokoh agama Islamnya. Yang di NTT banyak tokoh agama Kristen Protestan dan tokoh Katoliknya. Lengkap sekali. Terus ada lagi yang Buddha itu di daerah Lombok Barat untuk tokoh agama Buddha. Nah, kalau yang Konghucu yang selama ini sudah pernah itu dari Denpasar itu ada. Untuk pelatihan ya kuotanya menyesuaikan, artinya yang umatnya banyak berarti kuotanya juga dikasih banyak dalam satu kelas itu. Tapi yang sedikit paling tidak yang Konghucu juga ada, meskipun hanya satu tetap ada. Itu untuk pelatihannya apa kalau masyarakat seperti itu? Nama pelatihannya ada, kurikulum silabusnya juga ada, namanya kursilnya adalah Diklat Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan Umat Beragama. Umat beragama, jadi mulai yang Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha sampai Konghucu. Terus bentuk pelatihan itu seperti apa saja? Bentuk pelatihan ada dua, ada yang klasikal, ada yang bisa dilaksanakan di DWK, diklat di wilayah kerja, yang klasikal. Bisa di kampus, bisa di DWK, di daerah. Selebihnya apa? Selebihnya adalah non-klasikal. Non-klasikal apa saja? Ya bentuk e-learning, pelatihan jarak jauh, pembelajaran alam terbuka, sebagai coaching, mentoring. Nah itu untuk yang non-klasikal. Yang Bapak Ibu sekalian saat ini laksanakan, berarti yang bentuk pelatihan non-klasikal. Yang mana? Yang pelatihan jarak jauh. Nah, jarak jauh itu seperti apa? Ya seperti Bapak Ibu sekalian pada saat ini sebagai peserta PJJ, pelatihan jarak jauh. Jadi nggak perlu dijawab lagi karena Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham pelatihan jarak jauh itu seperti apa. Ya seperti Bapak Ibu sekalian sedang alami. Modelnya sudah Bapak Ibu alami sendiri. Adapun strategi untuk peningkatan, ini dalam pelatihan ada strateginya. Strategi untuk peningkatannya seperti apa strateginya? Ya strateginya bisa melalui analisis kebutuhan diklat. Itu biasa disingkat AKD. Bisa melalui evaluasi pasca diklat atau bisa disingkat EPD, evaluasi pasca diklat. Bisa melalui penjaminan mutu, bisa pemberdayaan alumni, serta bisa juga melalui akreditasi dan sertifikasi. Yaitu strateginya untuk peningkatan. Jelas, analisis kebutuhan pelatihan, jadi caranya bagaimana untuk menganalisis? Kita tiap tahun, di akhir-akhir tahun itu melaksanakan AKD, sekaligus melaksanakan EPD ke daerah. Nah, ke daerah itu kemana? Ya ke wilayah kerja kita. Itu bisa beberapa titik, satu tim bisa beberapa titik yang berdekatan. Misalnya kalau kayak Lombok Barat dekat dengan Mataram, Kota Bima dekat dengan Kabupaten Bima, kemudian Nagekeo dekatan dengan Nagekeo dekatnya mana ya? Manggarai Timur, kemudian Ende dekat dengan Sika, ya dekat tapi lumayan perjalanannya. Karena saya sudah hafal itu daerah Flores itu, kelok, kanan tebing, kiri jurang, tapi asik.
Terus misalnya yang kayak di Kupang bisa yang berdekatan itu ada perguruan tinggi Stakennya dengan Kanwil, dengan kota dan kabupaten itu berdekatan. Itu bisa disiasati seperti itu. Tapi wilayah kerja Balai-Diklat Keagamaan Denpasar memang ada yang sulit dijangkau. Untuk saat ini, mohon maaf, ini sekedar informasi bahwa sebenarnya kegiatan yang berjalan saat ini sedang di DWK itu mestinya ada Lombok Barat, ada Dompo, ada Kupang, dan ada lagi Rotendao. Nah, itu Mas Roni mau ke Rotendao sudah beli tiket tapi nggak jadi berangkat. Saya ditelepon oleh Kasubag TU-nya dari Rote bahwa atas instruksi dari satuan tugas di sana itu tidak diperkenankan untuk saat ini menyelenggarakan mengumpulkan orang banyak, sehingga mohon untuk ditunda pelaksanaannya karena sudah ada surat resmi, ya terpaksa harus kita tunda pelaksanaannya. Walaupun tiket sudah beli, itu salah satu risiko dari program. Kalau ada kendala, ya udah, itulah salah satu risiko. Sudah beli tiket tapi nggak jadi berangkat. Jadi pada masa berangkat nanti sampai sana tiket pulang nggak ada. Kemarin Mas Roni sudah cerita saya, waduh setelah cek nanti tanggal pulangnya itu tidak ada penerbangan, sudah bingung. Ya udah, memang mau kita cancel dulu, jadi kita tunda, di pending dulu. Ya itu kita nanti setelah situasi aman, mudah-mudahan segera pulih kembali, situasi aman, nanti bisa kita lanjutkan. Karena istilahnya kita pending. Untuk penjaminan mutu pelatihan itu bisa meliputi apa saja. Penjaminan mutu pelatihan meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan. Jelas tadi melakukan identifikasi kebutuhan tadi. Setelah diidentifikasi apa? Perencanaan pelatihan, ada perencanaan. Kalau sudah ada perencanaan berarti ada apa? Ada penyelenggaraan. Setelah ada penyelenggaraan mesti ada evaluasi. Yaitu penjaminan mutu pelatihan meliputi identifikasi kebutuhan, terus perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi. Termasuk kegiatan ini nanti juga pasti dari perencanaan anggarannya sudah jelas, kuotanya akan berapa orang sudah jelas, waktunya kapan sudah jelas, dan nanti akan dievaluasi. Nanti dievaluasi. Bapak Ibu sekalian tetap akan ada evaluasi dalam setiap kegiatan, itu yang evaluasi setiap kegiatan saja pasti. Nanti peserta itu akan mengevaluasi, menilai hasil sejauh mana keberhasilan Widyaswara menyampaikan materi, sehingga ada penilaian dari panitia, ada penilaian dari peserta terhadap Widyaswara. Ada penilaian peserta terhadap kinerja panitia. Kami yakin kerja kerasnya Widyaswara dengan artinya ini masih berjalan. Bulan berjalan ini ada yang double sampai 3. Bayangkan begitu sibuknya, sehingga para panitia itu kalau mengandalkan jam kerja tidak mungkin. Jam kerja itu hanya seberapa, nggak ada seberapa. Artinya jam hari libur sama malam itu tetap dimanfaatkan. Itu biasa, panitia itu begadang, kadang-kadang sampai jam 12 malam masih ngurusi peserta, masih melayani peserta. Ada lewat WA atau telepon. Saya biasa jam 11 malam itu masih mohon maaf ini, istri saya itu sebagai panitia masih ngurusi peserta aja sampai jam 11, kadang-kadang sampai jam 12. Ya udah, kalau saya ngantuk saya tinggal tidur aja. Jadi semua panitia seperti itu. Tidak ada panitia itu yang santai-santai. Karena apa? Begitu banyaknya dan begitu lama. Sehingga bisa dalam waktu yang bersamaan di dalam kegiatan ini masih berjalan, itu ada kegiatan lain yang bertanggung jawab di sana. Itu, maka kami ucapkan terima kasih kepada semua Widyaswara, Balai-Diklat, semua panitia yang sudah kerja keras luar biasa. Kita sangat apresiasi.
itu, dan kami juga terima kasih kepada para peserta yang begitu antusias untuk mengikuti kegiatan. Jadi itu, ini ada identifikasi, ada perencanaan, ada penyelenggaraan, ada evaluasi. Kalau perencanaan, yang direncanakan apa saja? Yang direncanakan itu mulai kegiatan apa, tanggal berapa atau kapan, terus anggarannya berapa. Itu kami tidak bisa lepas dengan perencana, karena mesti harus disesuaikan. Kalau kita dilaksanakan reguler di kampus, berarti yang harus direncanakan banyak sekali. Pertama, yang kuotanya yang dari NTT harus berapa, yang dari NTB berapa, itu kaitannya dengan transportasi, karena memerlukan tiket. Kalau yang dari Bali berapa, karena transportnya tidak pakai tiket. Nah, itu perlu direncanakan dengan matang untuk anggarannya. Untuk itu, konsumsinya harus direncanakan, karena kalau di reguler di kampus, konsumsinya makan 3 kali. Snacknya 2, harus siapkan asramanya. Kuotanya berapa? Kalau satu kelas ada 30 orang, ya berarti kampus 1 kapasitasnya 2 kelas, kampus 2 kapasitasnya 2 kelas. Itu sudah semua direncanakan. Setelah rencana matang diselenggarakan, ada evaluasi. Nah, itu sekalian terkait dengan penjaminan mutu itu ada identifikasi, ada perencanaan, ada yang balik-balik lain pun juga seperti itu. Itu Pak Roni kayaknya baru menghubungi. Ada, saya Pak kasih kesempatan sekali aja Pak. Oh iya, kalau itu Pak Roni, yang lain ya, silakan Pak Roni atau yang lain silakan. Barusan saya cek foto atas nama Bu Heri, fotonya masih pakai kacamata. Untuk siapa Bu? Bu Heri Catur. Oh, Bu Catur ya. Itu kalau memang harus diganti, sampaikan aja Mas Roni, sampaikan aja informasi apa yang masih perlu. Pak, sudah saya kirim sama Bu Leoni. Sama Bu Leoni. Yeah. Katanya Bu Leoni barusan belum ada, masih kacamataan gitu, agar fotonya nggak pakai kacamata dulu. Nanti saya makasih kirim, Bu ya, itu. Sudah Pak, itu dulu. Terus rencananya ini ada evaluasi, tadi udah dievaluasi belum di awal? Belum. Rencananya nanti setelah ditutup apa sekarang? Sekarang boleh. Pak Putu sinyalnya lagi jelek katanya. Pak Putu, Pak Putu sekarang posisi di Kupang masalahnya nih. Iya Pak Putu sedang di Kupang. Iya. Kayaknya sinyalnya melayang-layang itu sinyalnya. Iya. Sekarang Mas Roni yang jadi hostnya sekarang. Ya, dilanjut aja Pak Haji. Ada gangguan sinyal kayaknya. Iya. Ya, sudah dilanjut aja Pak Haji. Sudah saya oper hostnya sekarang. Oh iya, oper. Iya Pak Roni, mungkin posisi di kantor itu yang sinyalnya lebih bagus jaringannya. Iya Pak. Iya. Gimana Pak? Sudah Pak Haji. Nah, langsung pengarahan penutupan atau langsung pengarahan dulu? Enggak apa-apa. Iya, kalau sudah selesai. Langsung pengarahan ya? Iya, langsung aja di pengarahan penutupan biar ini. Kalau sudah selesai. Nanti untuk materi kan nanti saya sisipkan PowerPoint di apa namanya di webnya. Oke. Karena udah banyak yang kami sampaikan, kan ini sudah mau penutupan, Bapak sekalian, mungkin saya kurang bijaksana kalau terlalu banyak menyampaikan bicara. Yang jelas ini karena kaitannya dengan pelatihan untuk penelitian tindakan kelas. Ini
mohon maaf untuk panitia yang di angkatan 1 tadi, artinya nanti setelah kegiatan saya ada Pak Bambang yang hadir di sini untuk menjelaskan teknis seperti apa. Tidak. Oke, untuk saat ini Bapak sekalian, ini pelatihan PJJ penelitian tindakan kelas angkatan 2. Kalau nggak salah telah dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus sampai saat ini tanggal 30 September. Artinya hampir 2 bulan. Ya, saya kira Bapak sekalian luar biasa sudah bisa melewati hari-hari begitu padatnya kegiatan, baik kegiatan pelatihan ini maupun kegiatan sebagai guru, tugas sebagai guru. Kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa memanage waktu. Gimana harus memanage waktu antara mengikuti pelatihan ini dengan sebaik guru. Sehingga kegiatan ini mungkin Bapak Ibu bisa ngatur waktunya tidak semua di hari kerja. Mungkin banyak meluangkan waktunya baik di hari libur maupun di hari setelah jam kerja. Itu kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas antusiasnya sebagai peserta PTK. Gerakan Diaswara sudah melalui berbagai prosedur. Mungkin yang pertama itu tentang konsep penelitian tindakan kelas. Pasti di awal sebelum Bapak Ibu sampai ke terakhir itu pasti ada konsep penelitian tindakan kelas dulu, pasti sudah diterima. Dan setelah dari konsep, biasanya Bapak Ibu sekalian akan menerima seperti apa proposal PTK, proposal. Saya kira itu sudah dilalui semua sampai instrumennya seperti apa. Terus praktek pelaksanaan PTK, pasti Bapak sekalian sudah melalui semuanya. Dan saya yakin Bapak sekalian meskipun di awal mungkin ada yang kesulitan, setelah terus berpelaksanaan, ada pengolahan data hasil PTK. Pengolahan data hasil PTK yang hasilnya terakhir adalah setelah ada pengolahan, ada penyusunan laporan hasil PTK. Ada penyusunan lalu semuanya, maka dari itu kami mengucapkan selamat untuk hasilnya. Nanti dari rekapitulasi nilai peserta yang akan direkap oleh panitia dan widya suara, mungkin saat ini belum bisa final karena masih ada tugas-tugas yang mungkin belum bisa terkumpul. Karena ini kalau hari ini penutupannya artinya kan bisa sampai nanti kan kita ditunggu, diupayakan nanti yang memang belum bisa masuk dan segera hasil final atau rekapitulasi nilai dari peserta itu berdasarkan pengamatan dan hasil tugas-tugas yang diberikan kepada widya suara. Mungkin Bapak sekalian, terus untuk itu kami ucapkan selamat sekali lagi. Nanti sampaikan salam kami kepada atasan Bapak Ibu sekalian, baik kepala madrasahnya atau kepada kepala kemenaknya. Kebetulan kami juga banyak akrab sama para kepala kemenak di seluruh wilayah kerja diklat kakaknya, kepala madrasahnya, sampaikan salam dan menyampaikan laporan juga kepada atasan Bapak sekalian bahwa telah menyelesaikan kegiatan ini. Nah, tentu saja ini karena PTK mungkin ada hal yang belum bisa dituntaskan, yaitu dilaporkan juga. Misalnya masih ada seminar yang harus teknisnya seperti apa itu disampaikan pada atasan Bapak Ibu sekalian. Yang jelas tetap komunikasi dengan Pak Bambang sebagai pengampu materi PTK ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, artinya dengan dapat kesempatan ini, alhamdulillah dapat kesempatan ini bisa mengikuti pelatihan PTK secara jarak jauh.
nanti setelah Bapak sekalian sudah bisa dan paham, artinya punya tugas. Salah satunya apa itu? Itu memberikan informasi atau menjelaskan kepada teman-teman sesama guru yang belum mendapat kesempatan. Nah, saya kira Bapak sekalian tidak ada masalah, ilmu yang sudah diterima ditularkan, diberikan kepada sesama guru yang belum mendapat kesempatan. Selamat, mudah-mudahan ilmu yang diterima bermanfaat terutama pada Bapak Ibu sekalian sendiri dan kepada muridnya, karena guru akan arahnya ke murid-murid dan bermanfaat lagi yang lebih luas lagi kepada lembaganya, instansinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak bijak saya kalau terlalu banyak menyampaikan. Saya kira intinya itu dalam pengarahan terkait dengan pelaksanaan PJJ, penelitian tindakan kelas khususnya di angkatan 2 ini. Dengan demikian, kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat kepada para peserta dan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman yang beragama Islam nanti mengucapkan alhamdulillah, untuk yang agama lain menyesuaikan. Dengan demikian untuk PJJ penelitian tindakan kelas tanggal 7 Agustus sampai hari ini Rabu 30 September 2020. Ya, terima kasih Pak Haji atas penyampaian materi dan tadi sudah resmi ditutup. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi tadi nanti bisa Bapak dan Ibu lihat video rekaman Zoom meeting dan nanti ada PowerPoint-nya ya di web Simdiklatnya. Jadi saya akan upload dulu materi dan video Zoom meeting-nya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah tugas paling akhir daripada diklat ini. Silakan diresum ya materi tadi dan seperti biasa dikumpulkan atau diupload di web Simdiklatnya dalam bentuk PDF minimal 1 halaman. Ya, sekali lagi dilihat di web Simdiklatnya, di sana sudah ada materi dari Bapak Kasubag TU dan kemudian bisa diresum, dikumpulkan dalam bentuk PDF dan diupload ke web Simdiklatnya ya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada penutupan pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya beri kesempatan 5 menit untuk bersilaturahmi. Terima kasih. Betul, saya dan teman-teman semua mohon pamit, masih ada acara berikutnya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Di Zoom dulu, di Zoom. Bu Alpia cepet ngeresum. Coba Pak Ketua disosialisasikan rencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. seminar ini.